Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita akan membahas kembali tentang Qasasul Anbiya, kisah para nabi dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan mengisahkan satu kisah yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 20 atau 33 dan seterusnya, tentang kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Zakaria satu dari sekian nabi-nabi Bani Israel. Dan nasab Zakaria sendiri, kalau diurut, maka sampai kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan Yaqub putra Ishak, dan Ishak putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashqi bahwa Nabi Allah Zakaria ini, beliau adalah anak cucu daripada Nabi Allah Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Tapi yang jelas bahwa nasab Zakaria alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena seluruh nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka seluruhnya nasabnya sampai kepada Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun Zakaria sendiri, istrinya adalah Isa. Isa ini saudari daripada Hanna. Dan Hanna sendiri adalah istri daripada Imran, yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya surah Al-Imran. Jadi Al-Imran dengan Zakaria itu dua-duanya adalah imam di Masjid Al-Aqsa. Keduanya adalah tokoh di Baitul Maqdis. Lah kebetulan Al-Imran sendiri memiliki istri namanya Hanna, dan Hanna memiliki saudari namanya Isa yang menikah dengan Nabi Allah Zakaria. Makanya nanti hubungannya ketika Hanna melahirkan Maryam, kemudian Maryam melahirkan Isa bin Maryam, maka ada hubungan kekerabatan antara Isa bin Maryam dengan Nabi Allah Yahya putra Zakaria. Karena tiga nabi ini hidup dalam satu zaman. Zakaria, putranya Yahya, dan juga cucu daripada Al-Imran, Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Allah Zakaria ini tidak lepas daripada kisah Al-Imran. Makanya kisahnya disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah Al-Imran dan dikait-kaitkan dengan keluarga Imran.
Baik, kita akan baca ayat-ayatnya tentang kisah Nabi Allah Zakaria. Di dalam surah Al-Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam pada zamannya. Kenapa hanya 4 orang ini saja yang menjadikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara para nabi banyak? Adapun Adam alaihi salatu wassalam menjadi nabi pilihan karena dia adalah bapa bagi seluruh manusia. Adapun Nuh alaihi salatu wassalam menjadi pilihan karena dia awal dari seluruh para rasul. Adapun keluarga Ibrahim karena darinya lahir para nabi dan rasul. Adapun keluarga Imran karena melahirkan turunan yang merupakan akhir dari seluruh nabi Bani Israel, Isa ibnu Maryam, dan Maryam putri daripada Imran, Imam Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din wallahu samiun alim. Mereka adalah satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lainnya. Jadi seluruh para nabi itu ada keterkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi SAW, kalau diurut nasabnya sampai kepada Ismail, dan Ismail putra daripada Ibrahim. Termasuk juga nabi dari seluruh nabi-nabi yang akhir dari nabi-nabi Bani Israel, Isa bin Maryam. Kalau diurut nasabnya sampai kepada Yakub, dan Yakub putra daripada Ishak, dan Ishak putra daripada Ibrahim. Jadi sebagian mereka para nabi itu adalah keturunan bagi sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan kisahnya. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran, siapa istri Imran? Hannah, berkata dan berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam kandunganku murni kalau lahir hanya diberikan untukmu, artinya berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tahu bahwa Hannah dan juga Al-Imran ini sudah lama tidak memiliki keturunan, sampai dikisahkan dalam kisah Israiliyat, tatkala kemudian keduanya sedang berjalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba melihat ada burung yang sedang merawat anak-anaknya. Kemudian kerinduan Hannah ingin memiliki anak. Dari situlah kemudian dia bernazar dan mengatakan, kalau seandainya engkau ya Rabb kabulkan permintaanku, engkau anugerahkan kepadaku keturunan, maka aku janji keturunan ini aku akan gunakan untuk berkhidmat kepadamu. Aku akan serahkan ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka Al-Imran ini meninggal sebelum lahirnya keturunannya. Maka kemudian Allah mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuhal untha
wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika kemudian Hannah pun hamil dan melahirkan, maka Hannah melihat bahwa yang dilahirkan itu bukan sebagaimana keinginannya. Dia menghendaki anak laki-laki, rupanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan anak perempuan. Makanya dia mengatakan, ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, maksudnya istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan kepadamu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Jadi terkadang apa yang kita inginkan berbeda dengan yang Allah kabulkan. Tentu ada hikmah. Setiap doa terkadang seperti itu. Terkadang kita menginginkan sesuatu tapi pengijabahannya berbeda dengan permintaannya. Dan tentunya perbedaan antara pengabulan dengan permintaan ini semua demi kebaikan. Semua ada hikmah di balik itu. Karena cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala akan setiap doa-doa yang kita panjatkan itu ada modelnya case. Apa yang kita minta itu pula yang diijabah. Ada modelnya tidak case, sengaja menjadi simpanan untuk kita kelak di akhirat. Tapi ada juga antara permintaan dengan pengabulan berbeda. Mintanya lain, pengabulannya pula lain. Seperti keluarga Imran ini, minta anak laki-laki, lahir anak perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nama sendiri anak perempuan itu bernama Maryam. Kemudian Allah perintahkan agar Hannah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saat kelahiran Maryam dari syaitan yang terkutuk. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua bayi di dunia ini yang tidak disentuh oleh setan saat kelahirannya. Pertama Maryam bintu Imran, yang kedua putranya Isa bin Maryam. Saat kelahirannya tidak ditusuk lambuknya oleh syaitan, tapi selain keduanya seluruh manusia yang lahir ditusuk lambungnya oleh syaitan. Seolah-olah syaitan memberitahukan bahwa dengan kelahiranmu aku kasih tahu akulah musuhmu sepanjang masa hidupmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Dia Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Kemudian Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabiullah Zakaria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa walaupun Imran dengan Zakaria ini dua-duanya imam di Baitul Maqdis, tapi Bani Israel secara hati lebih mencintai Al-Imran dibandingkan Zakaria. Karena dia adalah tokoh yang sangat dimuliakan, dihargai dan juga ditinggikan di tengah-tengah Bani Israel. Maka seluruh para ulama Baitul Maqdis, orang-orang alim ahli ibadah di Baitul Maqdis, menginginkan bahwa merekalah ingin merawat Maryam. Mereka semua ingin bahwa kami yang merawatnya, sebagai bentuk berterima kasihnya mereka kepada Imran yang sudah meninggal dunia. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa walaupun semuanya ingin merawat Maryam, tapi perawatan itu jatuh kepada Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Dengan cara undian. Karena ketika itu kan mereka mengundi siapa yang berhak mengambil Maryam. Maka semua para orang-orang alim, para orang-orang ahli ibadah di Baitul Maqdis berdiri di tepian sungai.
kemudian mereka diperintahkan untuk melemparkan kolam-kolam mereka. Siapa yang kolam-kolamnya tenggelam, maka dia gagal untuk merawat Maryam. Siapa yang kolamnya tetap di atas permukaan dan tidak hanyut karena arus air sungai, maka dialah yang berhak mengkafil Maryam. Rupanya seluruh kolam-kolam para ulama, para ahli ibadah Baitul Maqdis tenggelam semuanya, kecuali kolamnya Nabi Allah Zakaria. Sejak itulah maka Zakaria berhak untuk mengkafil Maryam. Makanya Allah mengatakan wa kafalaha Zakaria. Maka Zakarialah yang berhak merawatnya, mengkafilnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Allah Zakaria yang sekaligus paman daripada Maryam, karena bagaimanapun ibunda Maryam dengan istri Zakaria kan saudari kandung. Berarti Maryam dengan Nabi Allah Zakaria jatuhnya paman. Makanya kemudian Zakaria ini merawat bagaikan anaknya, apalagi memang Zakaria sendiri tidak punya anak. Dan juga Isa istrinya juga mandul sampai tua. Ada yang mengatakan sampai usia 100 tahun, istrinya 9 tahun belum punya anak. Walaupun akhirnya mereka pun punya anak, tapi saat mereka mengkafil Maryam, mereka tidak punya anak, sehingga mereka bahagia seolah-olah ada anak angkat di tengah-tengah mereka. Maka Zakaria pun berusaha merawat Maryam sebaik-baiknya dan dia tidak pernah keluar dari mihrabnya. Apa yang dilakukan Maryam dan diajarkan Zakaria kepada Maryam hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan nazar ibundanya, berkhidmat di Baitul Maqdis, sehingga Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya, hanya beribadah saja di dalam mihrab itu. Ya Maryam uqnuti wasjudi li rabbiki. Wahai Maryam, beribadahlah, rukulah, sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah terjadi keajaiban. Karena siapapun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan keajaiban dalam hidupnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Jadi setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka Zakaria mendapatkan dalam mihrab itu makanan di sisi Maryam. Tentu karena Zakaria ini ayah angkat Maryam, dia takut kalau seandainya ada seseorang yang hendak menggoda Maryam dengan mengirimkan makanan-makanan, entah dia laki-laki untuk atau mengambil hati Maryam dengan cara setiap hari mengirimkan makanan. Sehingga wajar kemudian Zakaria bertanya selaku ayah angkatnya kan, dan mengatakan kepada Maryam ini, qala ya Maryam anna laki hadha, dari mana makanan ini? Apalagi makanan ini dikisahkan oleh beberapa ahli tafsir makanannya aneh. Anehnya maksudnya bukan tidak dikenal, tapi makanan di musim dingin ada pula di musim panas. Makanan yang harusnya tumbuh di musim panas ada pula di musim dingin. Dengan kata lain, belum waktunya musim sudah ada. Sehingga makin aneh di sini. Makanya wajar kalau Zakaria bertanya, ya Maryam anna laki hadha, dari mana makanan ini? Ya, tentu kekhawatiran seorang bapa juga, takutnya ada laki-laki yang menggoda Maryam dengan mengirimkan banyak makanan. Maka Maryam alaihi salatu wassalam menjelaskan soal makanan itu. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam pun menjawab pertanyaan Nabi Allah Zakaria untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Maka Maryam mengatakan, sesungguhnya makanan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan ini tiba-tiba sudah ada, setiap hari ada, setiap habis ada makanan, setiap habis ada makanan.
Maka Maryam mengatakan, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa ada perhitungan. Dan ini kata para ulama bagian daripada karamah Maryam bintu Imran, karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Imam Ibn Hazm dia berpendapat lain bahawa ini mukjizat Maryam, dan Maryam ini salah satu nabi dari kalangan wanita. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Tidak ada nabi dari kalangan wanita, semua nabi laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan wanita, semua nabi kalangan laki-laki. Adapun keanehan Maryam ini bukan mukjizat, tetapi dia adalah karamah, keanehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saat Nabiullah Zakaria melihat ada keanehan pada makanan itu. Kenapa makanan di musim dingin ada di musim panas? Kenapa makanan di musim panas ada di musim dingin? Artinya Allah tidak mustahil mengabulkan sesuatu yang dianggap mustahil manusia, bagi Allah itu mudah. Lah ketika itu dia berfikir, kalau Maryam saja diberikan karamah dengan diberikan makanan setiap hari apabila habis, maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepadanya. Maka dia mencoba meniru Maryam untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mihrab Zakaria, karena masing-masing punya mihrab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zakaria lebih lagi rajin lagi ibadahnya, lebih lagi rajin lagi berdoanya agar diberikan keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Zakaria berdoa. Apa doa Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zakaria mengatakan, ya Rabb, kata-kata ya Rabb ini bentuk tawassul. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Rabb, berarti kita telah bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dan siapapun yang berdoa dengan menyebut ya Rabb, hampir-hampir tidak akan ditolak doanya. Maka Zakaria mengatakan, ya Rabbi habli, Rabb berikan kepadaku min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisimu kepadaku keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surah Al-Anbiya, di mana Nabi Allah Zakaria saat berdoa itu terkandung 3 perkara yang kalau kita meniru doanya Zakaria, insya-Allah kita yakin dengan Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Apa 3 perkara dalam doa Zakaria itu? Sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum, di sini syahidnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabb, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa ada keturunan, dan engkau ahli waris yang terbaik untukku. Maka kami memperkenankan doa Zakaria, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik,
dan mereka berdoa kepada kami dengan harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk saat berdoa kepada kami. Di sini Nabi Zakaria menggunakan 3 metode dalam berdoa. Yang pertama, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan wa kanu lana khashiin. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk saat berdoa kepada kami. Kalimat khusyuk ini kata ulama mengandung adanya keyakinan atau as-siqatu billah. Mengandung adanya keyakinan yang betul-betul yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Karena kita dilarang saat berdoa itu menggunakan lafaz main-main dan penuh dengan keraguan. Seperti Rasul melarang, jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika kau mau. Kata Rasul, jangan katakan seperti itu. Karena kalimat ini terkandung keraguan dalam doa. Doa itu tidak boleh ragu-ragu, harus yakin bahawa Allah mengijabah kita. Makanya Allah mengatakan salah satu syarat doa kita akan mustajab, kata Nabi SAW, wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin bahawa Allah pasti mengijabah doa kita. Ini cara yang pertama yang diajarkan Zakaria kepada kita. Harus penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dengan penuh harapan dan juga kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka, maksudnya Zakaria, wa yad'unana, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan juga kecemasan. Harap dan cemas saat berdoa. Kalimat harap dan cemas ini artinya berdoa dengan penuh harap dan kerendahan. Kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita tidak berhajat dengan Allah saat berdoa. Dan harus penuh dengan harapan bahwa setiap doa-doanya pasti didengar dan dikabulkan. Dan yang ketiga, yusari'una fil khairat, berusaha dalam amal kebaikan. Makanya kita lihat dalam ayat selanjutnya, kenapa ketika Nabi Allah Zakaria mendapatkan kabar gembira dari malaikat bahwa istrinya mengandung Yahya, di mana malaikat memberitahu Zakaria? Apakah Zakaria diberitahu malaikat anaknya akan lahir itu sedang duduk-duduk bersama kawan-kawannya, atau sedang ngopi di pagi hari, atau sedang jalan ke sana kemari? Tidak. Malaikat ketika memberitakan Zakaria akan kelahiran Yahya, Zakaria berada di dalam mihrabnya. Dari sini kata para ulama, ketika Nabi Allah Zakaria sedang salat dalam mihrabnya, datang malaikat Jibril memberitahu bahwa engkau akan memiliki keturunan. Artinya bahwa orang kalau ingin dikabulkan doanya, maka dahulukan dengan salat. Siapapun yang banyak melakukan salat, yang wajib ataupun yang sunnah, maka dia orang yang paling dekat dengan ijabah doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan kita antara kita dengan Rabb kita. Maka di sini Allah mengatakan fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di dalam mihrabnya. Lihat bagaimana kondisi Zakaria ketika dihabarkan malaikat dia sedang salat. Maka siapapun yang banyak melakukan salat, maka dia akan lebih dekat pengijabahannya akan doa-doanya. Kemudian Jibril mengatakan, innallaha yubashshiruki bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maka kemudian Jibril memberi kabar gembira kepada Zakaria dengan mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya
yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. 1. Menjadikan panutan di tengah-tengah Bani Israel. 2. Menahan diri dari hawa nafsunya. 3. Dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. 4. Allah berikan ciri-ciri anak yang akan lahir dengan 4 keutamaan. Apa saja 4 keutamaan? Musaddiqan bi kalimatillah. Dia akan lahir dan menjadi nabi dan membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan jadi panutan, akan menjadi uswah dan qudwah di tengah-tengah Bani Israel. Yang ketiga, dia akan menjadi orang yang sangat menahan diri dari syahwat. Sepanjang hidupnya Yahya tidak pernah mendekati wanita. Kemudian dia seorang nabi di antara orang-orang saleh. Di sini ada faedah, karena dalam ayat yang lain Nabi Allah Zakaria saat meminta anak, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lahir anak yang saleh, lahir anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya lebih daripada permintaannya. Begitulah setiap doa. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, maka pengijabahannya akan lebih baik dibandingkan permintaannya. Terkadang kita minta 1, Allah kasih 4. Ya, seperti Zakaria. Dia hanya minta 1, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih 4. Dari sini menunjukkan apa? Siapapun yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan pengabulan yang lebih dibandingkan permintaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Maryam bagaimana upaya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam saat berdoa meminta keturunan. Apa kata Allah? Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Allah mengatakan kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hamba Allah Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Apa maknanya suara yang lirih? Karena Nabi Allah Zakaria ini sudah tua. Bahkan dia jelaskan sendiri bagaimana dia sudah tua, sudah renta, sudah beruban, perempuannya juga mandul. Kalau seandainya doanya diketahui manusia, tentu akan ditertawakan. Kalau seandainya Zakaria berdoa terang-terangan, kemudian didengar oleh Bani Israel, terutama orang-orang yang Bani Israel, tentu mereka akan mengejek Zakaria. Mungkin mereka akan mengatakan, alah kau sudah tua, sudah renta, sudah kakek, sudah nenek, kok mau minta yang aneh-aneh, kan begitu. Makanya di sini Nabiullah Zakaria saat berdoa, dia senantiasa dengan lirih bagaimana caranya orang tidak tahu dengan doanya. Karena yang dimintanya itu menurut pandangan manusia sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil. Tapi Nabi Allah Zakaria sangat yakin permintaan yang besar kalau dimohonkan kepada Rabb yang sangat besar, maka permintaan besar itu kecil di hadapan Rabb yang maha besar itu. Makanya Zakaria mengatakan, qala rabbi inni wahanul azmi minni washta'ala ra'si washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Apa kata Zakaria? Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Namanya sudah tua. Nanti antum akan merasakan kalau sudah usia mungkin 70-80 tahun. Mungkin berjalan saja sudah susah. Yang sering saya contohkan, naik tangga, tangganya disalahkan. Padahal badannya yang sudah tak kuat naik. Ya. Jalan di jalan, enggak tahan jalan yang disalahkan. Siapa yang ngaspal katanya. Padahal dia enggak sanggup jalan sebenarnya.
Itu maknanya bahwa tulang-tulangku, kata Zakaria ini, sudah tidak kuat lagi, sudah lemah. Ya. Kemudian washta'ala ra'su syaiba, yang kedua, kepalaku telah penuh dengan uban. Artinya sudah mendekati dengan kematian. Karena uban itu alamah min alamah kurbil mauti. Dia adalah tanda dari tanda dekatnya kematian, adalah uban yang merubah seluruh warna rambut dalam badan kita. Kemudian yang ketiga, walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Artinya Nabiullah Zakaria walaupun sudah renta, sudah tua, sudah tak sanggup lagi jalan, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Dari sini menunjukkan apa? Kesungguhan dalam berdoa. Kemudian kata beliau, sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahkan kepadaku seorang anak di sisimu ya Rabb. Ada yang mengatakan akhir ini bukan berarti sama sekali istri Zakaria ini tidak punya anak. Sama sekali sejak dia menikah sampai dikaruniakan Yahya itu, baru itulah anak pertamanya. Tidak. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya istri Zakaria ini pernah hamil, tapi selalu keguguran. Jadi kalau dia hamil, belum lagi lahir, keguguran. Hamil lagi, belum lahir, keguguran. Jadi berkali-kali dia keguguran. Makanya saat kemudian dia punya anak, kemudian diberi nama Yahya. Yahya itu artinya hidup, supaya dia tetap hidup. Jadi dengan memberi nama Yahya, supaya dia tetap hidup dan tidak mati. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan ya mandul artinya tidak punya anak sejak menikah dan baru punya anak setelah lahirnya Yahya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika para malaikat ini memberitakan bahwa istrinya mengandung, ya, maka Nabi Zakaria ketika itu sempat tidak percaya, tidak yakin kalau doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah tua renta dan istri pun mandul, ya. Tetapi bagaimana jawaban Allah? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan sesuatu sekehendaknya. Allah bisa membuat orang punya keturunan, Allah juga bisa membuat orang tidak punya keturunan. Allah bisa membuat orang punya anak, Allah juga bisa membuat orang tidak punya anak. Allah bisa berkehendak sesuka hatinya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tinggal kun fayakun. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Maka saking senangnya Nabiullah Zakaria, karena di zaman itu kan tidak ada alat deteksi seperti di zaman sekarang. Kalau sekarang ini istri hamil sebulan kemudian muntah-muntah, kemudian gak enak makan, maunya yang asam-asam, mungkin kita katakan mungkin sedang hamil. Ayo kita ke bidan, kita cek dan begitu seterusnya. Dan kehamilannya langsung diketahui. Tapi kan di zaman Zakaria, zaman jadul dulu, macam mana ada alat-alat? Sehingga Nabiullah Zakaria ingin meminta kepada Allah tentang alamat. Kalau memang istrinya mengandung, apa alamatnya? Ciri-cirinya apa? Karena di zaman itu tidak secanggih zaman sekarang, ada alat-alat yang bisa mendeteksi kehamilan walaupun hanya usia 1 bulan kan gitu. Dan Nabi Zakaria tidak mau ditunda-tunda, tidak mau alamat itu datang setelah kehamilannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Dia minta ketika istrinya hamil, disitulah dia minta alamatnya. Saking apa? Kerinduannya ingin punya keturunan. Makanya kemudian dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Rabbku, berikan aku satu tanda kehamilan istriku. Berikan aku tanda, apa tandanya?
Kalau istriku sedang hamil ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda alamatnya. Kata Allah, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan juga pagi hari. Jadi saat Isa istrinya belum hamil, Zakaria keluar rumah, biasa bicara dengan orang, ngobrol dengan orang, berdakwah kepada orang dan begitu seterusnya. Hari kedua juga begitu, hari ketiga, pas ketika di hari istrinya betul-betul hamil, ketika dia keluar kemudian hendak berbicara, langsung tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Tetapi kalau dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bunyi itu. Tapi kalau ngomong tidak bisa. Tapi kalau dia bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, keluar suaranya. Tapi kalau seandainya dia hendak memberitahu atau hendak ngobrol perkara-perkara yang lain, tiba-tiba menjadi bisu, tidak bisa bicara. Berarti ini tanda bahwa istrinya sedang hamil. Ya, itulah tanda-tandanya. Maka Nabiullah Zakaria ketika betul-betul istrinya, dia tidak bisa sama sekali bergerak lisannya, kecuali hanya bertasbih, hanya bertakbir, bertahmid dan begitu seterusnya. Makanya kemudian disebutkan dalam surah Maryam, ketika Nabiullah Zakaria minta tanda-tandanya, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukallimanna salasata layalin sawiya fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Zakaria berkata, wahai Rabbku, berilah aku satu tanda kelahiran atau kehamilan istriku. Maka Allah berfirman, tandanya bagimu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam, padahal engkau orang sehat, bukan bisu. Ya. Lalu Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan juga waktu petang. Artinya tidak bisa bicara kecuali hanya isyarat-isyarat tasbih dengan suaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah kemudian anugerahkan kepada Nabiullah Zakaria putranya namanya Yahya, dan ingat di zaman itu tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Kalau sekarang banyaklah namanya Pak Yahya, ya. Kalau di zaman dulu tidak ada orang namanya Yahya kecuali putra Zakaria, ya. Nabiullah Yahya ini dianugerahi sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadamu, di mana hikmah itu akan ditanam oleh Allah kepada Yahya ini sejak kecil. Karena Yahya diangkat jadi nabi itu dari kecil. Dia sudah bisa menguasai Taurat. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ada yang 40 tahun dan begitu seterusnya, ya. Kemudian di antara sifat-sifatnya Allah mengatakan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Kami anugerahkan kepada Yahya rasa kasih sayang, hananan. Kenapa diberikan rasa kasih sayang? Karena orang tuanya sudah tua. Orang tuanya sudah tua, kan dia lahir, Zakaria sudah 100 tahun, ibunya sudah 90 tahun, sementara baru lahir anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat hanan supaya dia sayang dengan orang tuanya yang sudah tua. Karena kasihan kalau seandainya orang yang sudah tua dibentak-bentak anaknya, kan begitu, cepat matilah, kan. Makanya kemudian diberikan sifat hanan. Hanan, dia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatan, dan kami bersihkan dia dari dosa.
wa kana taqiyan wa barram biwalidayhi. Dan dia pun adalah seorang yang bertakwa, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini ada faedah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat takwa, kemudian setelahnya bicara tentang birrul walidain. Ulama mengatakan seseorang tidak mungkin mendapatkan tingkat ketakwaan kalau dia belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Seseorang tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia belum bisa berbuat baik kepada orang tua. Walaupun dia salat, zakat, puasa, haji, umrah, baca Quran, berzikir, sebutkan ibadah yang banyak. Sebutkan. Walaupun infaknya segunung Uhud sekalipun berupa emas, kalau dia menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, maka selamanya dia bukan orang yang bertakwa. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat birrul walidain setelah kalimat takwa. Wa kana taqiyan wa barram biwalidayhi. Dan dia pun dijadikan oleh Allah seorang yang bertakwa, orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, walam yakun jabbaran asiya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dilahirkan, pada hari diwafatkan, dan pada hari dibangkitkan. Sudah saya jelaskan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permintaan Yahya kepada Allah agar diselamatkan di 3 kondisi: saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Dari mana? Dari gangguan syaitan. Saat dilahirkan agar kita dijauhkan dari syaitan. Kemudian hidup di dunia juga sama, saat meninggal juga sama, saat dibangkitkan juga sama. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kematian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam menjadi perselisihan para ulama. Bagaimana cara meninggalnya? Karena kita tahu bahwa kematian para nabi itu berbeda dengan kematian para rasul. Kalau kematian para rasul, mustahil seorang rasul ataupun ulul azmi minar rusul dibunuh secara sadis oleh kaumnya. Tidak ada satupun rasul dari ulul azmi yang dibunuh secara sadis, di mana semua rasul ulul azmi itu meninggal dalam kondisi normal. Kalau ancaman pembunuhan ya, tapi tidak berhasil. Nuh alaihi salatu wassalam sempat diancam oleh kaumnya untuk dibunuh. Makanya dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku hampir dikalahkan. Artinya hampir dibunuh kaumku. Fantasir, tolong aku. Tapi Nuh tidak jadi dibunuh. Nuh diselamatkan dengan azab yang menimpa kaumnya. Akhirnya diselamatkan oleh Allah ke atas perahu. Setelah kemudian selamat, dia sakit kemudian meninggal. Kemudian Nabi Ibrahim, walaupun ancaman pembunuhan berkali-kali, yang jelas adalah dia pernah dilempar ke dalam api. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ibrahim mati terpanggang dalam api. Bahkan Allah mengajarkan kalimat untuk membuat api tunduk kepada Ibrahim, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, dingin, kemudian selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim tidak terbakar. Upaya pembunuhan ada, tapi dia tidak dibunuh dengan sadis. Sampai Ibrahim akhirnya hijrah ke Haran, hijrah ke Palestina, hijrah ke Mesir, balik lagi ke Palestina, hijrah ke Arab, balik lagi ke Palestina, artinya meninggal di Palestina. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa berkali-kali mau dibunuh saat Fir'aun mengejar dengan tentaranya. Kemudian terhadang dengan lautan, yang Bani Israel sudah ketakutan dan mengatakan, wa inna la mudrakun, kami sudah dikepung oleh Fir'aun dan tentaranya. Macam mana ini wahai Musa? Maka Musa pun berdoa kepada Allah. Akhirnya Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan menolong kita.
Akhirnya Allah merintahkan untuk memukul tongkatnya. Jadilah lautan menjadi 12 jalan. Musa pun selamat dan Fir'aun pun ditenggelamkan. Musa tidak mati dibunuh, tapi Musa meninggal dengan takdir Allah di Ardut Tih. Ketika Bani Israel diazab 40 tahun tidak bisa keluar dari negeri itu. Adapun Isa bin Maryam juga sama. Ada upaya pembunuhan. Sampai kemudian orang-orang Romawi yang mengepung Isa bin Maryam, mereka tidak berhasil menangkap Isa, tapi menangkap yang diserupakannya. Yang diserupakan Isa itulah kemudian ditangkap, gantung, disalib, dibunuh. Sehingga orang mengklaim sudah membunuh Isa dan mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam. Kami sudah membunuh Isa, tapi Allah bantah, wa ma qatalu wa ma sallabu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Sampai hari ini Isa belum mati dan akan meninggal di akhir zaman. Termasuk Nabi SAW upaya pembunuhan berkali-kali mau diracun, mau ditindih dengan batu dari atap dalam perang Bani Qunaiqah. Ya. Kemudian saat hijrah dikepung oleh pasukan Quraisy, di mana siapa yang memegang kepalanya dapat 100 ekor unta lewat perintah Abu Jahal. Tapi Nabi SAW selamat dan meninggal karena sakit. Intinya bahwa ulul azmi minar rusul tidak ada yang dibunuh dengan sadis. Tapi selain mereka, selain para rasul, para nabi, macam-macam cara kematiannya. Contoh Yahya dibunuh dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes, yang karena Yahya ketika itu tidak memfatwakan sebuah fatwa yang memuaskan kerajaan. Karena ketika itu Raja Herodes dia menikah dengan wanita dari kerabatnya, dan secara syariat Yahya itu haram, tidak boleh. Sama juga dengan kita lah, ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya. Akhirnya raja minta fatwa kepada Yahya. Yahya tidak bisa. Yang namanya haram tetap haram sampai kiamat. Akhirnya dari pihak wanita marah, kemudian menggoda sang raja. Akhirnya raja tergila-gila dengan wanita itu. Kata wanita itu, kau boleh menikahi aku, maharnya kepala Yahya. Akhirnya kemudian mereka pun menangkap Yahya, kemudian memenggal kepalanya sebagai bentuk mahar wanita pelacur untuk sang raja. Walaupun al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana raja ini zalim kepada Nabi sehingga memenggal Yahya, Allah kirim penguasa yang jauh lebih zalim daripada raja ini. Akhirnya menyerang kerajaan itu, kemudian menghancurkan, mulantakkan seluruh kerajaannya. Datang Buhtun Nasr dari Babil, kemudian menyerang Palestina. Raja yang memenggal Yahya dibantai habis-habisan, orang-orangnya menjadi budak, laki-lakinya dibantai, negaranya dihancurkan. Al-jaza min jinsil amal namanya kan. Balasan disesuaikan dengan amalannya. Lah ketika Yahya meninggal dunia, tentu mereka takut dengan pengaruh Zakaria. Cemana Zakaria, ayahnya tidak mungkin tinggal diam, karena saat jasadnya dikembalikan kepada Zakaria tanpa kepalanya dibawa ke istana, jasadnya diberikan kepada ayahnya Zakaria. Tentu seorang ayah, walaupun dia seorang nabi, ada sisi kemanusiaannya. Ya, pasti dia marah kan begitu. Macam mana anaknya bisa seperti ini? Lah dari pihak kerajaan khawatir kalau pengaruh Nabi Zakaria ini akan membuat keributan di kerajaannya. Maka kemudian keluarlah dekret dari mereka untuk membunuh Zakaria juga. Tapi kemudian para ulama berselisih pendapat tentang dengan cara apa Zakaria dibunuh itu. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya ya Al-Milal wan Nihal, beliau mengatakan qutila Zakaria bil hijarati, bahwa Nabi Zakaria itu dengan dilempar dengan batu. Jadi dihancurkan kepalanya dengan batu. Dia meninggal. Ya. Tetapi Al-Imam Ibnu Ishaq seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa Nabi Allah Zakaria saat tahu bahwa dia sedang diburu, kemudian dia pun masuk ke dalam hutan. Di sinilah terjadi mukjizat, kata Imam Ibnu Ishaq, famarra bi syajaratin, maka dia pun melewati satu pohon. Tiba-tiba pohon ini bicara dan membelah dirinya dan mengatakan, kemarilah wahai Zakaria, sembunyilah di sini.
Tetapi masalahnya iblis yang mengikuti pelarian Zakaria melihat Zakaria ini masuk ke salah satu pohon, kemudian pakaiannya kejepit sedikit keluar. Maka saat tentara kemudian mengepung hutan tersebut, maka iblis kemudian menjelma sebagai manusia dan menunjukkan bahwa Zakaria ada di pohon itu. Kalau kau ingin matinya, ambillah gergaji pohon itu, maka dia akan mati. Akhirnya kemudian Nabiullah Zakaria pun kemudian meninggal dengan cara gergaji. Ini menurut Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Intinya dari kisah Nabiullah Zakaria ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Pertama, al-iman biqada'illah. Kita harus beriman dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria tidak lama tidak punya keturunan, tapi dia pasrah. Dia masih yakin dengan putusan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memberikan dalam kehidupannya kehidupan terbaik. Maka kita pun harus yakin dengan putusan Allah. Yang kedua, doa tidak mungkin dikabulkan kecuali al-akhdhu bil asbab, mencari sebab. Walaupun kita ini sudah khusyuk berdoa di masjid, maka kalau tidak mengambil sebab percuma doanya. Anak muda berdoa di masjid, ya Allah karuniakan anak yang saleh. Turun anak nggak mungkin kalau nggak kawin. Ya, yang mengambil sebabnya kawin dulu, baru nanti punya anak kan itu. Masa aku berdoa ujung-ujung anaknya depan dia bayinya kan gitu. Ya nggak mungkin lah, akhdhu bil asbab, mencari sebab kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ahammiyatud doa. Pentingnya kita berdoa kepada Allah. Sayangnya tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi, orang-orang saleh dan para pengikut para nabi. Padahal doa itu sendiri adalah ibadah. Walaupun seandainya Allah akhirkan pengabulannya, bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Tetap doa yang kita panjatkan walaupun di Allah akhirkan pengabulannya tetap dapat pahala. Lalu apa ruginya? Kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga al-iktsar min dzikrillah. Di sini kita diajarkan agar kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti Nabi Allah Zakaria. Kemudian juga meminta talabu dzurriyyati salihah. Kalau kita meminta keturunan, maka mintalah seperti Zakaria. Minta anak yang saleh. Minta anak yang baik. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, kemudian diberikan karunia berupa anak. Karena saat meminta anak, dia tidak pernah meminta anak yang soleh. Setelah besar anak jadi jahat, kemudian durhaka kepada orang tuanya. Kadang orang tuanya sudah tua. Terkadang ada yang marah orang tuanya, nak kalau tahu kau akan durhaka kepada aku, dah itu bayi. Ya, karena suka kurang ajarnya anak itu kan. Maka mintalah anak yang soleh. Jangan minta anak saja, minta anak yang soleh. Karena banyak orang tua yang menyesal setelah anaknya besar. Dia tertawa saat kelahirannya, menangis setelah dia besar karena durhaka dengan orang tuanya. Kemudian juga di antara faedah daripada kisah ini, bahwa tidak boleh seseorang itu putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Walaupun dia tidak punya keturunan, tapi dia tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Akhirnya membuahkan hasil. Ketika dia sudah tua, usianya 100, istrinya 90 tahun, akhirnya Allah anugerahkan dari rahmatnya berupa keturunan Nabi Allah Yahya ibn Zakaria alaihi assalam. Inilah di antara sekilas kisah Nabi Allah Zakaria. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya dan hadiahnya kitab. Silakan. Anak pernah mendengar bahwa Nabi Isa punya istri dan 3 anak. Apakah betul? Hadisnya lemah. Tapi secara umum para nabi itu punya keturunan. Mereka menikah dan punya keturunan. Secara umum, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat dalam Quran, bahwa para nabi itu punya istri dan punya keturunan. Makanya Nabi SAW sendiri mencontohkan istrinya banyak dan memiliki keturunan. Adapun apakah Isa bin Maryam turun di akhir zaman, kemudian dia membunuh Dajjal,
menegakkan keadilan dengan cara mematahkan salib, membunuh babi, menegakkan syariat Islam. Kemudian dia juga sempat haji dan begitu seterusnya. Apakah di akhir zaman dia akan menikah dan punya keturunan? Wallahu a'lam. Memang ada riwayat tetapi lemah riwayatnya. Tapi ini perkara gaib yang tidak mungkin kita harus memastikan kecuali dengan dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Baik, sebagaimana amanah ada 2 buku Fikih Asmaul Husna. Bagi siapa yang bisa menjawab 2 soalan, maka dia akan mendapatkan 2 buku Fikih Asmaul Husna. Dua orang saja. 2 orang pertanyaan berarti 2 buku. Satu lah. Oh, bukan 2 pertanyaan 1 buku. Baik, ya. Dari kisah Nabiullah Zakaria, mungkin ikhwan dan akhwat ya. Bisa? 1 ikhwan 1 akhwat. Baik, akhwat dulu yang di atas. Akhwat dulu yang di atas. Bisa nanti jawabannya dikirim lewat kertas atau ya teriak sedikit, enggak apa-apa. Dekat tangga sini biar dengar. Ya. Baik, di awal kisah tadi saya menjelaskan tentang kisah Ali Imran. Di situ disebutkan 2 wanita yang mulia, istri dari 2 imam Baitul Maqdis. Siapa 2 wanita ini namanya? Halo ibu-ibu, silakan. Ahsanti, masyaallah. Hanna dan Isa. Ya, Hanna istri daripada Ali Imran dan Isa ya, pakai ain, adalah istri daripada Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tentang kisah Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai muda sampai dia tua, sampai usianya 100 tahun dan istrinya 9 tahun. Tapi tak kunjung dikabulkan. Akhirnya Allah kabulkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anak itu sifat-sifat yang baik. Ada 4 sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan 4 sifat ini yang Allah berikan kepada Yahya putra Zakaria. Silahkan. Apa 4 sifat ini? Atau ayatnya musaddiqan bi kalimati. Nah, udah saya kasih mukadimah. Musaddiqan bi kalimati wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Terjemahkan aja lah tuh. Ini kan 4. Musaddiqan bi kalimati wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Fadhal. 4 sifat Nabi Yahya. Nggak tahu, nanti saya jawab dapat kitab saya. Kalau tidak berurutan bisa apa? Enggak masalah. Yang pertama diberikan sebagai orang soleh dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Oke. Dan juga menyampaikan dan juga membenarkan suatu kalimat atau dari firman Allah. Dan juga menjadi panutan. Ahsan, ya. Iya, benar, ya. Itulah 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan berakhirnya 2 soalan dan 2 hadiah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.